Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita tentang psikologi olahraga, saya di sini ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Kevin Mulyandi Putra Harhab dari Prodi Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan membahas 3 perbedaan aliran psikologi. Yang pertama yaitu behavioristik, yang kedua humanistik, dan yang ketiga psikoanalisis. Nah, di mana ketiga ini memiliki perbedaan pandangan yang berbeda-beda. Nah, sebelum itu kita akan memahami apa itu psikologi olahraga. Nah, memahami aliran psikologi dalam olahraga, kita akan membahas apa itu aliran psikologi dalam olahraga. Berbagai macam banyak aliran-aliran tentang psikologi di dalam olahraga. Di sini kita akan membahas hanya 3 saja, yaitu behavioristik, humanistik, dan psikoanalisis. Apa itu psikologi dalam olahraga? Psikologi dalam olahraga, ilmu psikologi diterapkan pula ke dalam bidang olahraga yang lalu dikenal sebagai psikologi olahraga. Penerapan psikologi di dalam bidang olahraga ini dapat untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan olahraga fokus kajiannya adalah pada belajar performa dan memperhitungkan baik pelaku maupun penonton. Weinberg and Gold 1995 mengartikan psikologi olahraga sebagai studi khusus mengenai manusia dan perilaku dalam aktivitas olahraga dan latihan. Jadi, psikologi olahraga dapat diartikan sebagai psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet dan dapat mempengaruhi penampilan atau performa atlet tersebut. Nah, di sini kita akan memasuki yang pertama, yaitu adalah behavioristik. Kita akan membahas apa itu behavioristik. Nah, aliran behavioristik merupakan aliran ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku dengan asumsi adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dengan perilaku behavior, yang artinya manusia berperilaku dengan pengaruh dari lingkungan fisik bukan dikarenakan insting seperti yang dikaji dalam aliran psikoanalisis. Nah, kita sebelum itu membahas behavioristik dulu sebelum memasuki psikoanalisis, nanti akan kita bahas. Aliran behavioristik menekan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dalam olahraga, pendekatan ini berfokus pada stimulus respon seperti melatih respon atlet terhadap situasi tertentu. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Geek and Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini, antara lain adalah Thorndike, Watson, Hall, Watson, and Skinner. Next, kita akan membahas selanjutnya, yaitu aliran humanistik. Apa sih aliran humanistik itu? Nah, pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu, seperti pengembangan diri seorang atlet untuk mencapai suatu potensinya. Mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensi hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, saya akan memperjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mengembangkan bakat. Mengembangkan bakat merupakan mengembangkan potensi-potensi keunggulan yang ada di dalam dirinya sendiri, dan kita mengetahui di manakah letak
kecocokan potensi kita tersebut. Apa sih manfaat teori belajar humanistik itu? Manfaatnya yaitu mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humoris, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat, meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Nah, di aliran humanistik ini banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil, yaitu dari berperilaku yang negatif menjadi positif, dari sikap yang keras menjadi humoris. Nah, kita akan lanjut next. Aliran humanistik penekanan pada potensi atlet. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Apa itu fokus pada pengalaman subjektif? Nah, aliran humanistik menekankan pada potensi dan pengalaman subjektif atlet seperti aktualisasi dan pemenuhan kebutuhan psikologi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu atlet mengembangkan potensi mereka yang mencapai kepuasan pribadi, bukan hanya prestasi olahraga. Kenapa bukan hanya prestasi olahraga? Di mana di sini mereka akan mempertumbuhkan pribadi-pribadi yang baik dan mereka hanya mengetahui di mana letak potensi mereka masing-masing. Nah, yang ketiga, kualitas hubungan pelatih dan atlet. Aliran humanistik menekankan pentingnya hubungan dan suportif dan empatis antara pelatih dan atlet. Nah, di mana banyak tekanan-tekanan yang terjadi kepada seorang atletnya dikarenakan seorang pelatih yang tidak peka terhadap situasi seorang atlet, seperti yang pernah kita bahas di sebelumnya, yaitu tentang atlet dan pelatih. Next. Nah, di sini kita akan memasuki aliran psikoanalisis. Apa sih aliran psikoanalisis itu? Nah, teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia tersendiri. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Psikoanalisis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pola emosi dan perilaku yang tidak disadari dan berulang untuk membantu seseorang mengatasi akar penyebab masalah psikologis mereka dengan melepaskan pikiran dan emosi yang tertekan. Jenis terapi ini dapat membantu mengatasi depresi dan gangguan kecemasan. Nah, di dalam olahraga, kebanyakan para atlet itu depresi dan mengalami gangguan kecemasan. Apa sih yang mengalami mereka itu depresi dan gangguan kecemasan? Nah, yang membuat mereka itu depresi ialah bisa terjadinya karena tekanan dari pelatih, bisa terjadinya tekanan kepada supporter, bisa terjadinya pada depresi pada lawan dan lain sebagainya. Mereka di situ mengalami depresi dan kecemasan yang hebat. Nah, di mana para atlet itu sulit untuk mengontrol pemikirannya sehingga mereka mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Next, kita akan lanjut. Aliran psikoanalisis pengaruh alam bawah sadar. Nah, pengaruh masa lalu, di mana pengaruh masa lalu ini sangatlah hebat, di mana pengaruh masa lalu ini membuat seseorang itu sulit untuk melupakannya. Nah, pengaruh masa lalu, aliran psikoanalisis meyakini bahwa pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak, memiliki dampak signifikan pada perilaku dan motivasi atlet saat ini. 2. Peranan alam bawah sadar. Menurut pandangan ini,
Alam bawah sadar memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian dan pengambilan keputusan atlet. Yang ketiga, tekniknya. Teknik psikoterapi. Aliran psikoanalisis menggunakan teknik psikoterapi seperti menganalisis mimpi dan asosiasi bebas untuk mengungkap konflik dan masalah psikologis atlet. Nah, di mana para atlet ini harus memiliki psikiater tersendiri, di mana mereka akan mengeluarkan semua, kalau kita bilang itu unek-unek yang ada di pikiran kita kepada seorang psikiater, dan mereka akan menjalani namanya terapi. Next, di sini masuk dalam perbedaan pandangan motivasi atlet. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan dalam pandangan motivasi atlet, yaitu aliran heuristik, aliran humanistik, dan aliran psikoanalisis. Apa sih pandangan motivasi atlet dalam aliran behavioristik? Nah, aliran behavioristik memandang motivasi sebagai respon terhadap rangsangan eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Yang kedua, apa sih pandangan dan perbedaan dalam aliran humanistik? Yaitu menekankan motivasi intrinsik seperti kebutuhan dan aktualisasi diri dan pertumbuhan personal. Dan apa sih perbedaan dalam pandangan aliran psikoanalisis? Perbedaannya yakni bahwa motivasi berasal dari dorongan alam bawah sadar seperti kebutuhan dan kekuasaan atau kepuasan seksual. Nah, di sini kita akan lanjut ke dalam perbedaan pendekatan, terapi, dan intervensi. Apa sih perbedaannya? Di dalam aliran behavioristik, perbedaannya yaitu fokus pada modifikasi perilaku atlet melalui teknik seperti penguatan positif dan penghapusan. Apa sih perbedaan pendekatan aliran humanistik? Menggunakan pendekatan yang berpusat pada klaim seperti konseling dan terapi kelompok untuk mendukung pertumbuhan pribadi atlet. Dan apa sih perbedaan dalam pendekatan terapi dalam aliran psikoanalisis? Perbedaannya menggunakan teknik psikoterapi yang mendalam seperti analisis mimpi dan asosiasi bebas untuk mengungkapkan konflik bawah sadar. Nah, di sini jelas bahwasanya perbedaan-perbedaan itu terdapat di aliran behavioristik, aliran humanistik, dan aliran psikoanalisis, di mana perbedaan aliran behavioristik yaitu lebih condong memodifikasi perilaku atlet melalui teknik, dan aliran humanistik lebih condong kepada pendekatan berpusat pada klaim, konseling, dan terapi kelompok untuk mendukung pertumbuhan pribadi atlet. Aliran psikoanalisis lebih condong menggunakan teknik psikoterapi yang mendalam untuk membangun motivasi seorang atletnya, yang dimana setelah mental down mereka akan menterapi mereka. Next, oke? Nah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita tentang 3 perbedaan aliran humanistik, psikoanalisis, dan behavioristik. Mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang 3 perbedaan aliran psikologi, yaitu behavioristik, humanistik, dan psikoanalisis. Mungkin di antara teman-teman sudah memahami apa sih humanistik, apa sih behavioristik, dan apa sih psikoanalisis. Dan setelah saya membahasnya, mudah-mudahan teman dapat memahami apa itu 3 perbedaan aliran psikologi dalam olahraga. Sampai di sini, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.